Kalau kalian perhatiin beberapa video Tech Manis baru itu ada yang beda daripada sebelumnya, dimana kita biasanya ada setup mikrofon di depan mulut gitu ya, pakai mikrofon kondenser yang kayak gini, dan sekarang udah nggak ada. Jadi kelihatan lebih clean di frame, dan gue juga nggak pakai clip on ya by the way, karena gue pakai mikrofon shotgun yang ini hasil racun dari Fernando Gunsan sama Ocha XT sih. Jadi kita akan bahas mikrofon shotgun yang satu ini, so langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi ini adalah Sennheiser MKE600, sebuah shotgun microphone yang bisa kita setup kayak gini ya, out frame, nggak kelihatan dari kamera dan lebih kelihatan clean jadinya. Bedain dengan mikrofon kondenser yang biasanya kita setup kayak gini. Kalau ini keluar frame, ini lebih kelihatan natural aja gitu. Tapi again, balik lagi sama metode atau model video kalian tuh kayak gimana ya. Penggunaan mikrofon shotgun juga ini dipakai untuk produksi film yang tentu nggak pengen ya ada mikrofon bocor ke dalam frame yang bikin film itu jadi nggak realistik dan natural. Terus kebutuhan lain kayak Foley artist juga mereka pakai shotgun mic biasanya untuk bikin sound effect dan lain-lainnya. Kebutuhan jurnalistik juga tentunya bisa ya. Jadi sebenarnya macam-macam. Yang intinya itu kalau metodenya mereka itu nggak mau masukin mikrofon ke dalam kamera ya bisa pakai shotgun karena jaraknya dia itu bisa jauh. Gue langsung mention aja ini bukan mikrofon yang harganya bisa dibilang murah karena ada di 6,5 juta. Tapi gue percaya sama kualitasnya Sennheiser ya, kita tahu, dan Sennheiser itu bagus banget untuk kualitas audio. Gue juga udah pakai yang ini profile mic, kemarin gue udah review juga dan gue suka banget sama suaranya. Dan ya ini setelah gue pakai beberapa waktu ini ya, gue udah pakai untuk syuting Aero video YouTube. Terus kemarin di event IMKG untuk gue bikin testimoni juga gue pakai mikrofon ini. Terus untuk gue typing test keyboard juga pakai mikrofon ini dan gue happy banget pakainya. Gue puas sama hasilnya. Dan sampel videonya kayak gini, hasil gue testimoni di event IMKG kemarin. I hope that you can maintain the momentum. Then hopefully next year you can get even more people, more vendor into the event. Yeah, it should be. Cukup seru karena yang mamer sultan-sultannya makin banyak ya, karena saya melihat banyak keyboard mahal yang lebih mahal daripada SPP anak Bekasi kali ya. Untuk mikrofonnya kayak gini, premium finishingnya dan bagus banget ya, solid juga, dan ini mantep. Kapsulnya di depan, ini dia pakai super cardioid, minim banget untuk pickup suara dari belakang, dan ini bener-bener fokusnya itu ke depan. Setupnya kayak gini, dia kapsulnya yang di depan ini dan langsung ngarah ke sumber suara, which itu gua. Dan kalau kita jentikin jari di sebelah sini, di bagian belakang dan samping, itu nggak akan kedengeran banget. Ya, ada dua switch di sini. Yang pertama itu untuk fitur low cut dan nanti kita akan tes juga. Terus yang kedua ini ada switch untuk power yang digunain ketika kita fungsiin mikrofon ini pakai baterai A2. Kita bisa pakai baterai untuk keperluan yang lebih fleksibel dan ini juga lebih murah costnya. Dan untuk kedua itu kita bisa pakai phantom power yang dicolok kalau misalnya kita di studio ini gua ke sound card yang udah ada phantom powernya. Atau kalau misalnya syuting di outdoor, syuting di luar gitu, bisa juga ya sekarang udah ada phantom power portable yang kita bisa colokin ke kamera. Itu bisa, tapi ya cost-nya akan lebih mahal ya, pasti investasi di alatnya itu dulu dibanding kita pakai si baterai. Tapi ya hasil suaranya juga gue jamin pasti ada beda ya dari pakai baterai dan pakai phantom power. Di paket pembeliannya kita dapat foam wind shield yang bisa dipakai di outdoor yang kondisinya itu banyak angin, atau di indoor yang AC ruangannya mungkin terlalu direct ya, dan khawatirnya suara dari angin itu bisa mempengaruhi dari si mikrofon itu, atau gue bisa bilangnya kayak ngegebuk-gebuk gitu ya. Terus kita dapat shock mount yang udah ada drat 1/4 inch-nya, jadi kita bisa mounting di tripod-tripod kita yang ukuran 1/4 inch, atau bisa pakai converter juga, pokoknya intinya 1/4 inch, dan ini bisa mounting juga ke hot shoe kamera. Next kita dapat kabel XLR to TRS, dan sayangnya kita nggak dapat kabel XLR male to female. Di sini gue colok ke sound card ya, ini gue beli kabel terpisah lagi. So untuk setup mikrofonnya di video kali ini itu gue tembak langsung ada di atas ini posisinya nih. Ya, persis di sini. Ini gue pakai light stand ya sebetulnya, lighting stand. Terus gue pakein boom lagi. Ini bisa kalian beli ya, nanti mungkin linknya bisa gue taruh di description box. Dan ini cukup aja sebetulnya dengan tinggi segini untuk kondisi gue duduk ya. Kecuali kalau gue berdiri ini nggak akan bisa dapet ya tingginya, jadi harus beli stand yang lebih proper. Tapi menurut gue ini udah cukup untuk kebutuhan gue dan murah juga ini light standnya. Colok XLR male to female ke sound card dan sound card langsung input ke PC. Dan gue rekaman pakai Audacity. Setup kedua kita bisa langsung mounting si mikrofon ini ke kamera. 6400 gue pakainya dan kebetulan dia ada jack inputnya, jadi ya bisa ya. Kalau kamera kalian yang nggak ada jack input nggak bisa berarti. Nah, ini pakai lensa 11 mili
di ZV-10 dan hasilnya kayak gini. MKI 600 mounting dan langsung nyolok ke kamera. Kalian bisa lihat ya untuk jaraknya cuman sepajak tangan gue. Ya jadi ini lebih dekat kalau gue pakai lensa 28, dan kita akan tes juga mounting ke kamera A6400 yang pakai lensa 28mm. Lensa 28mm ke 6400 jaraknya lebih jauh daripada gue pakai lensa 11 ya, jelas. Dan hasilnya kayak gini. Ini gue nggak pakai low cut, jadi ini normal. Dan udah gue ganti juga dB-nya jadi ke 10 dB ya untuk di input kameranya, dan hasilnya kayak gini. Terus gue coba untuk pakai low cut dia. Oke, jadi ini udah nyala low cut-nya. Hasilnya kayak gini pakai low cut filter yang gua ganti dari switch-nya si MKI 600 langsung. Itu musiknya udah gua play persis di belakang gua sana pakai handphone. Nanti gue juga nggak akan ubah untuk volumenya berapa. Dan ini dia gua setup mikrofonnya Shotgun MKI 600 itu ke bawah ya, langsung dari ke gua. Jadi dia arahnya itu ke lantai ya, bukan ke belakang. Dan sekarang kita akan coba tes, gue pindahin posisi mikrofonnya, ada di dekat kamera sana. Oke, kayak gini lah misalnya setupnya ya, secara horizontal. Jadi dia itu akan ngambil sinyal juga ke belakang ya. Jadi karena dia itu super cardioid, dia fokus ke depan memang suaranya. Tapi sinyal-sinyal yang di belakang objek atau subjeknya yang di interview itu juga akan keambil. Contohnya suara musik di belakang itu ya. Dan ini jaraknya juga dia akan lebih jauh dan akan lebih susah juga untuk out frame di kamera ya. Jadi memang lebih pas itu di atas, karena ruang di kanan kiri itu akan lebih lebar dibanding ruang di atas ya. Ini setup kalau gue ngambilnya dari bawah ke atas. Menurut gue kalau ngambil dari bawah ke atas ini, dia akan bisa nangkep suara pantulan itu lebih banyak ya dibanding dari atas ke bawah. Memang suara background itu dia nggak akan ngambil lebih banyak dibanding yang horizontal tadi, tapi ini akan nyebabin suara echo-nya itu akan lebih berasa kalau dari bawah dibanding dari atas. Cek, nah ini posisi mikrofonnya ada di deket kamera, ini makanya bocor nih. Arahnya dari situ, ini horizontal juga, tapi jaraknya sejarak dengan kamera dengan lensa 28mm dan framingnya segini, jadi kira-kira berapa ya, 1,5 meter kayaknya ada deh ke depan. Dan suaranya kayak gini, tetap di belakang gua ada background music ya, dan harusnya bisa kedengeran lebih jelas. Dan suara gue vokalnya jadi nggak terlalu dapet karena memang jaraknya ini menjauh. Ini jadi alasan gue juga kenapa shotgun microphone itu lebih cocok out frame dibanding condenser, karena condenser itu keperluannya memang harus deket banget ya sama sumber suara. Karena kalau condenser dibikin jarak yang sama dengan shotgun, hasilnya jadi kayak gini. Cek 1, 2, 3, ini suara dari USB profile microphone, which ini adalah condenser mic dari Sennheiser. Dan ini suara dari shotgun mic MKI 600 dari Sennheiser juga. Perbedaannya kayak gini, dua-duanya gua letakin di jarak yang sama ya untuk kapsulnya. Jadi harusnya sih ini udah fair, tapi suaranya pasti beda untuk kualitasnya. Memang kondenser itu akan lebih kecil ya pasti, atau vokalnya nggak terlalu dapet, nggak kayak shotgun mic yang di posisi ini. Kondenser akan lebih optimal kalau kita pakainya sedekat ini. Peter Piper picked the pack of pickled peppers, a pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked the pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Yap, jadi kayak gitulah untuk si Sennheiser MKI 600 ini. So far gue suka banget sama kualitasnya. Ini shotgun mic yang gue jujur happy banget pakainya. Vokalnya mantep, jelas, terus crispy suaranya, minim noise. Cuma again beda setup juga beda hasil ya. Kayak di setup ke kamera juga beda dibanding ke sound card. Jadi kabel itu ngaruh juga ya. Terus sound cardnya juga ngaruh, jadi ya namanya juga audio, emang itu beda-beda. Sampai didengar ke kalian juga bisa beda, tergantung dari apa yang kalian pakai untuk headphone-nya atau speakernya. Jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Gue udah taruh linknya juga di description box untuk kalian mau beli. Kalau mau beli lewat situ aja. Kalau kalian tertarik, karena gue dapet affiliate-nya. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue akan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.